Imam tidak boleh angkat tangan takbiratul ihram sebelum dia berpesan kepada makmum, sawus sufuf. Kalau di Makkah, istau, i'tadilu, tarasu, saddul furaj, saddul halal, luruskan shaf, luruskan barisan. Kenapa orang diingatkan? Begitu juga dengan azan. Banyak ketika azan dikumandangkan, dia tidak berselawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nengok TikTok. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelepak bala 6. Diingatkan dia sebelum azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum azan sudah muncul khilafiyah, setelah azan pun begitu juga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wab'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau doa-doa aja jangan angkat-angkat tangan. Mengangkat tangan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orangnya baru taubat pagi tadi. Selama ini aku angkat tangan minum khamar, kalian diam. Sekarang aku angkat tangan berdoa kepada Allah, kalian marah. Nah ini itunya. Akhirnya umat ini hancur lebur kacau balau. Sementara kita di masjid, pintunya boleh banyak, lantainya boleh banyak, tapi kiblatnya tetap satu. La ilaha Muhammadur. Saya ingin dengan tausiah ini kita merapatkan barisan, menyatukan pandangan, mengatakan dalam diri kita, nata'awan fi mattafaqna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan, nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima khilafiyah, wa nata'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama untuk izzahnya Islam. Allahu Akbar. La tanaza'u, jangan kelahi, fatabshalu, kamu akan gagal, wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Masalah ngangkat tangan waktu berdoa, innallaha hayyun karimun, Allah maha mulia, Allah maha dermawan, yastahi, Allah malu melihat seorang hamba mengangkat tangannya kemudian ayyaruddahu sifran, kembali tangannya dalam keadaan kosong. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bagi yang hafal, bagi yang enggak hafal baru tobat, gerak-gerakkan aja mulut. Innaka la tukhliful mi'ad, mengusapkan tangan ke wajah. Kalau doa-doa aja jangan usapkan tangan ke wajah. Hadis mengusapkan ke wajah itu adalah hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan sebagai amal. Susah betul beramal ini. Aku sudah bersyahadat, aku sudah tobat, kau permasalahkan kaki celanaku. Aku sudah bertobat, aku sudah ke masjid, kau permasalahkan jenggotku. Jenggotku sudah kubuat panjang, kaki celanaku sudah kugunting, kau permasalahkan lagi innallaha wa malaikatahu. Hidup ini menjadi masalah, padahal aku ke masjid mau menghilangkan masalah. Sampai di masjid aku menjadi sumber masalah. Apa sih mau lo? Hadis tentang mengusap wajah, maka hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang betul hadisnya dhaif. Hadis mengusap wajah diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya dhaif, tapi karena jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Yang mengatakan hadis mengusap wajah habis berdoa hadis hasan bukan Abdul Somad, apalagi Pak Hasan. Yang mengucapkannya adalah Imam Al-Hafiz. Kalau disebut Hafiz, hafal hadis 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam mengatakan hadis selesai doa mengusap wajah hadisnya hasan karena jalurnya banyak. Lalu ada orang yang hafal hadis cuma 3, itu pun kalau laptopnya hidup.
Dia katakan hadis mengusap wajah dhaif, tidak bisa dipakai. Sekarang saya tanya, masyarakat Selong mau pakai yang Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis atau yang hadis 3 laptop hidup? Kalau saya tidak mau ngajak Bapak Ibu ikut saya pakai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya lebih yakin ilmu dia, maka saya selesai berdoa, saya baca innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa mengusap wajah? Karena ketika kita mengangkat tangan, maka turun rahmat dan barokah. Rahmat barokah itu kita usapkan ke wajah. Banyak orang bertanya, Ustaz pakai apa kok glowing? Ustaz pakai jus kacang kedelai ya? Enggak. Tapi jangan kita terlalu sombong mengatakan ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka aku tayamum selama ini? Rahmat dan barokah ketika kita angkat tangan, tapi jangan memahaminya secara tekstual. Nanti kalau dianggap orang rahmat turun ke tangan kita, lalu kemudian yang satu mengangkat tangannya, yang satu mengatakan saya tidak mau tangannya terpisah jauh, saya angkat dekat, karena kalau terpisah nanti keluar dari tengah. Oh, kalau begitu bagus kau bawa ember. Cara berdoa yang pertama, telapak tangannya menghadap ke langit. Cara berdoa yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Cara berdoa yang ketiga, ketika tentang tolak bala, telapak tangannya menghadap ke depan. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi meninggal tahun 676, 400 tahun setelah Imam Syafi'i. Beliaulah yang merevisi mazhab Syafi'i, karena 400 tahun banyak sekali qala yaqulu qala qila fulan. Maka direvisi Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Telapak tangan ke atas, ke wajah atau ke depan. Saya selalu yang ke wajah Pak Ustadz, baik. Saya berdoanya ke atas Pak Ustadz, baik. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas, naik Nabi ke atas mimbar. Ini masjid apa musola? Masjid, mimbarnya mana? Ini mimbar. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kalau sholat naik dia ke atas mimbar, lengan jubah Nabi panjang, besar, lebar. Maka ketika tangannya diangkat, turun lengan bajunya. Sahabat yang di bawah mengatakan, kami melihat tangan Nabi terangkat sampai terlihat bayadhu ibtayhi, nampak putih ketiak Nabi. Nabi ketika mengangkat tangannya, jubahnya turun, nampak putih ketiak Nabi. Itu hebatnya Nabi. Bukan cuma wajahnya yang putih, ketiaknya pun putih. Orang kita wajah putih, ketiak hitam. Bisa dilihat di iklan televisi. Anak gadis sedang menyetop mobil di jalan tol, ketiak hitam. Habis tabrakan-tabrakan orang gara-gara melihat ketiak hitam. Apa makna hadis ini? Nabi mengangkat tangan ke atas saat berdoa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Aghithna, turunkan hujan saat istisqa, mengangkat tangan. Sekarang ada pula orang berdoa ngangkat tangan, tangannya diletak di atas paha. Orang yang berdoa malas-malasan, itu sama artinya dengan terserahlah Allah mau kasih enggak apa-apa. Kalau kita berdoa, kita serius kepada Allah, istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Nanti selesai acara kita akan berdoa bersama insyaallah. Ibu-ibu jangan berkecil hati, karena ibu lebih tinggi, insyaallah doanya lebih makbul. Hebatnya masyarakat Lombok Timur, Selong. Sudah betul penyebutannya, Selong. Hebatnya, kenapa? Karena masjidnya bertingkat. Jangan-jangan di atas masih ada yang dengar lagi. Ada satu, ada dua. Ini naiknya ada tangganya. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling uniknya masjid ini adalah tidak pakai pintu. Menunjukkan di Selong tidak ada maling, tak ada pencuri. Bagaimana mau menutup pintu selebar ini?
Artinya terbuka, kipas anginnya banyak, lampunya bagus, luar biasa. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ada jam dinding. Nah, ini penting, karena banyak ustadz nggak tahu dia kapan mau berhenti. Mana jamnya tidak ada. Masya Allah. Tapi saya pernah juga kena prank, pos ceramah, tengok nggak berubah-berubah. Rupanya baterainya habis. Ini jamnya bagus. Jadi penceramah itu banyak jamaah tidak tahu, akhirnya dia bingung ini selesainya jam berapa. Tapi kalau jamaah Ustaz Abdul Somad sudah tahu, karena Ustaz Somad ceramah pasti 600 ml 60 menit, kecuali di Masjid Mujahidin karena botolnya kecil 300 ml. Tetap 600 ml. Kita jaga persatuan. Masjidlah tempat orang bersatu. Kiblatnya berapa? Satu. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Fawalli, hadapkanlah wajhaka, wajah kata tuan guru. Fawalli, hadapkanlah wajhaka. Kalau di kampung kami, your face. Hadapkanlah wajah. Sekarang saya tanya, tadi adikku mengatakan wajahmu. Antum kalau sholat wajahnya ngelihat tempat sujud atau ke depan? Tadi katanya ke arah Masjidil Haram. Kok melihat ke bawah? Mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka wajah menghadap ke depan. Allahu Akbar. Tapi di selong tidak dipakai. Karena kalau diselong menghadap ke depan, semua mata akan tertuju kepada running text. Baca dia. Kabupaten, hadirilah tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Mazhab Syafi'i, sholatnya menghadap kemana? Yang menghadap ke Masjidil Haram dadanya, sedangkan matanya menghadap ke tempat sujud arah kiblat. Padahal bunyi ayatnya, fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Lihat, tentang satu ayat pun ulama ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, wajahnya menghadap ke arah tempat sujud, tapi ketika menghadap ke depan, dadanya menghadap ke arah kiblat. Kenapa matanya melihat tempat sujud? Supaya tidak berpikir macam-macam. Apalagi sekarang orang pakai baju macam-macam. Kalau sempatlah saya sholat maghrib nanti, makmum di depan, matanya melihat baju saya, langsung dia pikir, berapalah harga batik Ustaz Somad ini? Apalagi nanti 2023, 2024, sholat di masjid, matanya menghadap ke depan, tertulis di belakang, coblos nomor. Apalagi anak-anak muda ini, kadang pakai baju kaos, seenaknya saja, membuat tulisan-tulisan, tanpa dia pikirkan orang yang membaca. Iya kalau bacanya di tanah lapang, kalau bacanya di masjid, pas lagi sholat, tertulis, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Makmumnya di belakang, datang hari Jumat, dengan gagahnya datang hari Jumat, terlambat pula itu. Sudah terlambat, bukannya malu sholat di samping, langsung ke tengah khutbah khotib ceramah. Dia mau menunjukkan tentang hadis bahwa Nabi pernah khutbah, ada orang masuk masjid disuruh berdiri sholat, maka dia pun berdiri sholat di depan orang yang sedang duduk. Allahu Akbar. Tertulis di baju kaosnya, emang masalah buat lo? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah datang terlambat. Kita tahu bahwa hadis itu sahih. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Bahwa Nabi pernah sedang khutbah hari Jumat, dia sedang khutbah, dia suruh orang itu berdiri. Maka carilah tempat di samping sholat 2 rakaat, habis itu dengarkan khutbah. Ada pula orang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia tahu hadis itu, akhirnya dia sholat Allahu Akbar sampai khatib selesai, barakallahu li wa lakum, dia belum juga selesai. Rakaat pertama Yasin. Ada perasaan, ada fikih aturan, wajib, sunat, rukun, syarat, sunan muakkad. Tapi di sana juga ada akhlak, ada etika, ada moral, ada saatnya kita
harga mati, tidak boleh ditawar. La ilaha Muhammadun Rasulullah. Tapi masalah-masalah khilafiyah bukan satu pendapat ulama. Alhamdulillah, masyarakat Lombok Timur, masyarakat Nusa Tenggara Barat, mereka sudah diajarkan tentang ikhtilaf mazhab. Sehingga nanti kalau ada orang mengatakan ini salah, mereka tinggal jawab, ente aja kurang piknik. Ini nggak betul, ini nggak betul. Ente aja baru baca satu buku. Bacalah banyak buku. Maka yang paling banyak membaca buku adalah kutu. Maka disebut dengan kutu. Jangan sampai buku kita cuma dibaca kutu. Kita yang membacanya. Kajian sholat maghrib ke isya hari Senin malam Selasa. Kajian fikih. Fikihnya apa? Fikih 4 mazhab. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melafazkan niat. Padahal kalau dia mau baca sedikit saja, Nabi pernah melafazkan niat waktu kurban. Allahumma haza minka walaka. Aku baca namamu ya Allah. Aku sembelih kurban dari engkau untuk engkau. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi pernah melafazkan niat dalam ibadah lain. Ibadah yang mana? Dalam ibadah haji. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah. Nabi pernah menyebutkan. Sahabat pernah melafazkan niat. Nabi tidak marah saat haji. Apa kata sahabat? Labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah. Nabi tanya, syubrumah itu siapa? Syubrumah saudaraku ya Rasulullah. Kau menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Begitu hebatnya Nabi. Begitu hebatnya orang zaman Nabi. Menghajikan saudaranya sampai lupa dia belum haji. Orang sekarang bolak balik haji sampai lupa saudaranya tidak makan. Betul? Jangan ngaku. Quran yang kita baca sama nggak dengan Quran yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Hadis yang disampaikan Ustaz Abdul Somad sama nggak dengan hadis yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Bedanya adalah perasaan persaudaraan kita. Tapi alhamdulillah hari ini berbagai macam ormas datang. Nahdlatul Ulama ada, Nahdlatul Wathon ada, Muhammadiyah ada. Kita bersama dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca fikih perbandingan mazhab. Alal madzahibil arba'ah. Al-fiqh alal madzahibil arba'ah. Menurut 4 mazhab, paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali, meninggal tahun 241 di Baghdad. Ustaz Somad bukan imam mazhab. Jangan ambil pendapat Hanafi, jangan ambil pendapat Maliki, jangan ambil pendapat Syafi'i, jangan ambil pendapat Hambali. Langsung saja ke Quran dan hadis Nabi. Berarti kau imam mazhab yang kelima. 2 kemungkinan. Imam Samudra atau Imam S. Arifin. Kita langsung kembali ke Quran. Kita punya mata. Imam Syafi'i makan, kita pun makan. Imam Syafi'i minum, kita pun minum. Imam Syafi'i nikah, kita pun nikah. Imam Syafi'i hidup, kita pun hidup. Maka kita sama dengan Imam Syafi'i. Bodoh. Imam Syafi'i pulang dari masjid, telinganya dia sumbat, dia tutup. Pulang ke rumah. Sampai di rumah ditanya sama keluarganya, kenapa kau tutup telingamu Imam Syafi'i? Karena aku tidak ingin semua yang aku dengar dari masjid sampai ke pasar, sampai ke jalan, aku ingat semua. Kita ceramah Abdul Somad dari jam 2.15 sampai ke jam 3.45 menit dijamin 100% jamaah tak ada yang ingat. Kenapa Ustaz berani menjamin? Karena saya yang ceramah pun gak ingat apa yang saya sampaikan. Imam Bukhari 7.275 hadis
Sahih Bukhari di kepala dia semuanya. Dan itu dia seleksi dari 300.000 hadis. Diseleksi dari 600.000 hadis. 600.000 hadis masuk hadis sahih, masuk hadis dhaif, masuk hadis palsu. Direvisi jadi 300.000 hadis. Diperkecil lagi menjadi 7.275 hadis. Tidak pakai laptop, tidak pakai handphone, tidak pakai www.google.com. Dari mana Imam Bukhari menyampaikan hadis? Imam Bukhari menyampaikan hadis dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Dari Muhammad Nabi siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dari siapa, Pak Ustaz? Kau siapa? Setan? Bersanad, berilmu, ngaji. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Kau dapat hadis ini dari mana? Langsung ke Nabi. Memang kau jumpa dengan Nabi? Tidak. Sanadmu ke Nabi siapa? Qala YouTube. Wa haddasani Google. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masukkan anak ke pondok pesantren supaya dia jangan jadi orang yang kagetan. Kagetan jadi penyanyi dangdut, gak apa-apa, mudah-mudahan tobat sebelum mati. Tapi kagetan dengan agama, menyalahkan orang, mengatakan semua sesat, semua dhalalah, maka sesungguhnya kita nanti malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtilaf, perbedaan mazhab. Baca di fikih 4 mazhab. Kata Imam Al-Jazairi, apa kata beliau? Menurut mazhab Maliki, melafazkan niat itu laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, melafazkan niat usolli fardal maghribi salah raka'atin, ada makmuman, bid'ah. Tapi belum titik, masih koma. Bahayanya ustadz tukang khitan jadi ustadz, semua disunatnya, kitab pun dipotongnya juga. Masih koma. Ujungnya apa? Illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Habis dari kantor, wuduknya mau cepat-cepat, masbuk terlambat, langsung masuk Masjid Al-Mujahidin. Allahu Akbar. Ini sholat zuhur apa asar ya? Asar aja lah. Nggak bisa. Innamal a'malu bin niat. Letak niat itu dalam hati. Mahallun niyati al-qalbu al-asbah wan nazair. Imam As-Suyuti, tempatnya dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf. Lalu yang diungkapkan di mulut itu apa? Menguatkan hati. Salatnya apa? Maghrib, usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, supaya hatinya jangan berkata-kata. Allahu Akbar. Maghrib apa isya? Allahu Akbar. Jadi imam apa jadi makmum? Allahu Akbar. Jamaah apa qasar? Allahu Akbar. Hatinya berkata-kata. Apalagi sholatnya habis ngeliat handphone. Bunyi apa tadi? Habis waktu. Allahu Akbar. Yang satu berdoa, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang satu lagi baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Masing-masing bangga dengan doanya. Yang Allahumma ba'id, dia perdengarkan ke sebelah, Allahumma ba'id. Yang Allahu Akbar kabirah mengatakan Allahu Akbar kabirah. Yang Allahumma ba'id mengatakan Nabi seumur hidup tidak pernah baca Allahu Akbar kabirah. Lalu kemudian yang Allahu Akbar kabirah mengatakan ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba Nabi mendengar makmum berkata Allahu Akbar kabirah, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab. Maka sejak mendengar itu, Umar bin Khattab tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira, baik. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, baik. Yang tak baik, 2 orang yang kelahi gara-gara iftitah. Preman yang baru tobat di tengah mendengar Allahumma ba'id, mendengar Allahu Akbar kabira, dia di tengah, aku belum hafal dua-duanya.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, padahal tentang iftitah banyak sekali. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu iftitah, tambah iftitah satu lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang ditulis dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam hadis yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Untuk lengkapnya lihat buku 99 tanya jawab salat ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Oh, ujung-ujungnya jual buku. Bukunya bisa di-download gratis, tinggal tulis saja dalam bentuk PDF. Mau dicetak, bagikan ke jemaah masjid gratis, boleh. Kami jual Pak Ustadz, jangan. Kalau kami bagikan kepada jemaah Pak Ustadz, bagus. Rencana saya mau bagi ke jemaah Pak Ustadz, terus di sampulnya ditulis, jangan lupa coblos nomor, jangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ngaji, hati menjadi lapang menerima perbedaan. Teruskan. Dengan ngaji, hati kita menjadi lapang melihat saudara kita berbeda karena mereka tetap saudara kita. Silakan. Tapi dengan ngaji kita menjadi mencaci maki, sumpah serapah, membid'ahkan, mengkafirkan, memfasikkan. Ingat, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun.